Baiklah anak-anak ya, waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat 17 menit. Mohon maaf tadi Ibu terlambat bergabung ke Google Meet ini dikarenakan ada trouble sedikit, ada masalah sedikit dengan laptop yang Ibu gunakan. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kita dibuka kameranya, ya. Kita foto bersama dulu sebelum berdoa. Fauzi, Asri, Yasmin. Ya, 1, 2, 3. Oke anak-anak, kita mulai saja ya. Sekarang kita sebelum belajar berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Aimar, Bu. Aimar, silakan. Aimar, pimpin doa. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak, meskipun kita belajar dari rumah, tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan 5M. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, memakai masker, menjaga jarak, patuhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Setelah Ibu akan share screen, belum share screen, Ibu akan mengabsen ya. Ibu absen dari Ibu mau tahu nih dari daftar hadirnya. Dari daftar hadirnya siapa yang masuk, siapa yang tidak. Bu, Kansa mau nanya. Kenapa? Guru, kan itu kan suruh Bu Guru kan daftar hadirnya kan suruh dipoto kan? Iya. Kansa nggak tahu itu fotonya di mana. Oh, kayak tambahkan tugas. Bisa nggak? Kan bisa sayang. Aimar, ya Aimar bisa nggak? Akmal bisa nggak tambahin foto daftar hadirnya? Belum. Yang lain ada? Belum? Udah kalau nggak bisa. Ah? Kenapa? Ya sudah, kalau tidak bisa nggak apa-apa. Sementara nggak usah pakai foto dulu ya. Apa-apa ya. Ibu absen dulu. Adli Gifari Laksono ada? Ada ya? Ada. Ajeng Retno Wulandari. Alifa Nur Cahyani. Hadir, Bu. Katri Pratama. Sebentar Ibu ambil pulpen.
Jadi Ibu maunya nanti mulai visual itu, Bu Guru catat siapa yang betul-betul masuk ya. Karena kadang tidak tersimpan di dalam, chatnya ya. Jadi Ibu tulis supaya terus terlihat siapakah yang rajin Vicon, siapakah yang tidak pernah ikut Vicon misalnya, seperti itu. Sebentar, dulu menyiapkan alat tulisnya. Oke, ulangi ya. Adli, tidak ada ya. Alifa ini Hadir, Bu. Andika tidak ada. Safira Hadir, Bu. oke, Anissa Safira hadir. Sri Yusufna Hadir, Bu. oke, Alias Jika Hadir. Jika mana? Hadir, Bu. Oke, Jika Salsabila Dinda yang Aulianisa. Hadir, Bu. Oke. Masih tadi Egi Saputra. Bu, mau nanya di Putria udah tak, Bu? Di Putria udah tak, Bu? Di Aulianisa Zahra ya. Egi Saputra, mana Egi Saputra? Arlan hadir? Hadir. Fauzi Fajar? Hadir, Bu. Oke. Haris? Hadir, Bu. Oke, bagus. Kansa? Hadir, Bu Guru. Muhammad Adli Febriansyah? Hadir, Bu Guru. Oke. Aimar? Hadir, Bu. Muhammad Zikra Albifari? Hadir, Bu. Ibu Akmal? Hadir, Bu. Tadi siapa yang hadir? Zikra? Hadir, Bu. Oke, Zikra. Akmal, jangan telat bilang Muhammad Safari. Hadir, Bu. Oke. Lalu Muhammad Zaki Akram. Assalamualaikum, Bu. Oke, Egi hadir ya. Iya, Bu. Waalaikumsalam. Muhammad Zaki Akram hadir? Tidak ya? Nabila? Nabila hadir, Bu. Oke, Nabila. Lalu tidak ya? Novan? Hadir, Bu. Oke, Novan hadir. Najwa? Bu, Nadia hadir, Bu. Ya, Najwa? Egi hadir, Bu. Nadia hadir, Nabila hadir, Novan hadir, Najwa tidak ya? Nesta hadir ya? Novita? Hadir, Bu. Ya, Reski tidak. Sofa? Ada Sofa? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, Silvi? Ada Silvi? Hadir, Bu. Oke, bagus. Dan ada Yasmin, Yasmin Aura Putri ada? Yasmin. Kok diem aja, Yasmin?
Adli masuk ya, Adli. Jangan terlambat masuk. Kalau terlambat masuk, ya nanti ketika Ibu absen, lagi nggak ada lagi. Zaki masuk ya, Muhammad Zaki Akom ya? Ya, Bu. Ya, Adli juga masuk ya. Adli Gifari Laksono. Iya, Bu Guru. Jadi mulai sekarang, kalau Vikon, Ibu akan panggil satu-satu berdasarkan absen. Supaya terlihat yang betul-betul masuk atau tidak, yang betul-betul mengikuti Vikon atau tidak, itu terlihat. Mulai sekarang ya, jadi Ibu lihat. Oke, kita mulai saja. Ibu akan share screen. Oke. Jangan lupa kalian menandai ya, menandai yang ada di GCR. Jadi GCR itu harus dilihat apa sih kegiatannya hari ini, ada apa saja sih kegiatannya, apa saja sih yang harus ditandai sudah selesai. Kadang anak-anak itu hanya membuka tetapi tidak menandai telah selesai, ya. Jadi harus ditandai telah selesai karena itu juga masuk ke dalam penilaian. Menandai GCS selesai itu juga masuk penilaian. Ya, di sini kan di GCR sudah terlihat tampilan Ibu? Sudah. Ya, Bu. Ya, di GCR itu kalau bukanya pakai di laptop atau komputer seperti ini, jadi kegiatan hari ini tuh Senin 26 Juli 2021 yaitu matematika. Klik untuk daftar hadir. Nah, kalau yang sudah selesai, kalau yang sudah bisa mengakses tadi gimana? Bisa nggak kirim fotonya? Tidak bisa ya? Kalau tidak bisa ya sudah tidak apa-apa. Nah, ini alhamdulillah sudah 30 orang yang menandai. Dua ini kan Bu Mela, itu Novita. Novita belum menandai kehadiran ya? Susah. Susah, ya udah nggak usah pakai foto, menandai saja ya. Menandai kehadiran saja. Terus pembiasaan sholat duha sama tadarusnya baru 12 orang nih yang ngirim. Tuh, ini orang-orang yang sudah kirim, baru 12 orang. Ditunggu sampai dengan jam 5 sore. Ingat, kalau pembiasaan itu sampai jam 5 sore. Ya, kalau setelah selesai Vikon kan bisa nanti sholat duha sama tadarus. Jangan lupa difoto ya. Terus pembiasaan membantu orang tua baru 8 orang nih yang ngirim. Nih orang-orangnya nih yang baru ngirim. Anak-anaknya nanti setelah Vikon bisa ya membantu orang tua. Jangan lupa difoto. Boleh video 15 Ya, Bu Guru. Ya, lalu menghadiri Vikon nih, jangan lupa kalau sudah juga ditandai ya, tandai sudah selesai, misalnya sudah selesai Vikon nih, bisa tandai sudah selesai. Lalu, nah ini presentasi guru saat Vikon juga ini yang bakal Ibu tampilkan hari ini, dan mengupload tugas matematika. Nah di sini sudah ada tugasnya, nanti buku tulis, nanti baru dikirim. Jangan lupa tandai sudah selesai. Jadi semua yang ada di dalam GCR ini kalau sudah dilalui, tandai telah selesai. Tandai telah selesai. Paham tidak? Paham. Ya. Yang Sabtu kemarin, kemarin yang absen 30 orang, yang 2 siapa nih yang nggak absen? Ajeng tidak absen. Berarti kan Ibu tidak menganggap hadir, berarti tidak hadir gitu. Pembiasaan sholat duha hari Senin, maaf, hari Sabtu kemarin pembiasaan sholat duha yang kirim hanya 24 orang, ya. Nah, pembiasaan membantu orang tua hari Sabtu kemarin yang kirim hanya 25. Nanti di sini ada nilainya nih, terlihat nih, terlihat nilai-nilainya. Dari tiap anak itu terlihat nilai-nilainya. Tuh. Di sini terlihat nilai-nilainya. Kalau nanti kalian semuanya isi dan Ibu nilai kan, terus tandai selesai, nanti kan Bu Guru kasih nilai. Nanti akan ada nilai semua. Nanti kalau tidak mengikuti GCR, kan nanti bisa nggak ada nilainya, kosong. Nanti Ibu di rapotnya menilainya bagaimana kalau kosong, gitu ya. Nah, seperti itu.
Kalau misalnya Ibu belum sempat menilai, biarin, yang penting kalian sudah mengumpulkan. Kalau menilai kan tuh tugasnya Bu Mela. Jadi ketika kalian udah ngumpulin, ya sudah tunggu saja. Nanti pasti Bu Guru akan menilainya. Seperti itu anak-anak. Informasi saja mengenai Google Classroom-nya atau GCR-nya. Oke, Ibu akan presentasi materi hari ini, yaitu mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Ada di buku pegangan siswa Matematika kelas 6. Materi hari ini yaitu halaman 13 sampai 18. Ibu harap ketika kalian dapat informasi materi hari ini adalah halaman berapa dan halaman sampai halaman berapa, kalian tuh sebaiknya dilihat dulu halamannya, bukunya. Supaya kalian itu ketika Vikon sudah tahu, oh nanti Bu Mela mau bahas ini nih. Saya sudah baca nih, saya sudah pelajari, seperti itu ya. Nanti pertemuan berikutnya juga berarti membahasnya tentang bagian yang berikutnya di buku tersebut. Nah, kalian sebaiknya sebelum ketemu hari Senin tuh dibaca dulu atau dipelajari dulu supaya nanti saat Vikon sudah tahu dan sudah paham, sudah bisa mengikuti dengan baik. Baik anak-anak, kita mulai saja. Hari ini kita belajar mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Sebelumnya kan kita sudah belajar Senin yang lalu masih tentang bilangan bulat. Ya, pertama bab di matematika ini bilangan bulat tentang apa kemarin? Membaca dan menulis bilangan bulat. Kali ini mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Nah, tentu ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, Ibu tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kalian, tetaplah mematuhi protokol kesehatan dengan 5M ya. Jadi Ibu ada di sekolah nih hari ini, jadi Ibu masih menggunakan masker ya, padahal di ruangan ini memang Ibu sudah sendirian. Ibu mengajar di ruangan lab hari ini. Nah, kita sekarang menyanyikan lagu nasional Tanah Airku. Bukan mikrofonnya, duduk yang tegak, duduk yang tegak, nyanyi lagu nasional Tanah Airku sama-sama.
Tutup lah, Bu. Udah. Tepat ya, Bu. Ya Bu, patah-patah lagunya. Patah-patah, Bu. Patah-patah Bu. Patah-patah, Bu, lagunya. Patah, Bu. Bu gurunya di mana, weh? Bu gurunya kemana ini? Gak tahu. Keluar. Hari saat Keluar kali. keluar sendiri kali. Sinyal kali sinyal. Apa sih? Ya kali. Bu. Pak, ganti Pak Rizky aja. Pak Rizky. Halo anak-anak, mohon maaf, Ibu koneksinya tiba-tiba mati koneksi internetnya. Ya, untung kalian masih pada ada di sini. Alhamdulillah tadi kita sudah menyanyikan lagu nasional Tanah Airku. Mudah-mudahan dengan kita selalu menyanyikan lagu-lagu nasional Indonesia, jiwa patriotisme kita, jiwa cinta kita terhadap negara kita ini semakin tinggi. Seperti itu ya. Kita lanjut materi kita hari ini. Kelihatan tampilan Ibu? Kelihatan tidak tampilan Ibu? Enggak, Bu. Tidak. Enggak kelihatan. Enggak. Enggak kelihatan, Bu. Iya, sebentar ya. Ibu lupa belum klik. Kelihatan. Aduh. Bentar ya. Bisa lihat? Bisa. Tujuan pembelajaran kita pada pagi ini yaitu ada 3. Yang pertama, melalui pembelajaran sinkron dengan Google Meet, peserta didik dapat mengurutkan bilangan bulat dengan benar. Kenapa, Nak? Bu. Kenapa? Kelihatan Bu, sekarang kelihatan. Oke ya. Kedua, melalui pembelajaran sinkron dengan Google Meet, peserta didik dapat membandingkan bilangan bulat dengan benar. Dan yang ketiga, melalui pembelajaran sinkron dengan Google Meet, peserta didik dapat menggunakan konsep bilangan bulat negatif untuk menyatakan situasi sehari-hari dengan benar.
Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan setelah anak-anak belajar hari ini bisa memahami materi tentang bilangan bulat, terutama yaitu tentang mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, sepertinya sinyal hari ini lagi agak kurang bersahabat. Lagi kurang bagus sinyalnya. Baik sinyal maupun perangkat yang Ibu gunakan lagi sedikit error. Bisa dengar suara Ibu anak-anak? Bisa. Bisa. Ya. Oke, lanjut ya. Tadi yang sudah Ibu katakan di awal bahwa pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar membaca dan menuliskan bilangan bulat. Hari ini kita akan belajar mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Materi ini ada di dalam buku Matematika Siswa kelas 6 halaman 12 sampai 17. Sampai 18 sih tepatnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, Ibu ingin menghimbau atau memberi saran kepada kalian semua untuk belajar dari rumah itu sebaiknya didampingi oleh orang tua atau orang dewasa di rumah. Jadi kalau orang tua kalian itu bekerja seperti Bu Guru, ya, kedua orang tua bekerja misalnya, kalian belajar dengan orang dewasa yang ada di rumah yang lain, misalnya kakak, atau misalnya dengan yang punya guru les silahkan, atau yang punya tante gitu ya, atau om, atau siapapun orang dewasa yang ada di rumah, atau Nah, sekarang kita mengamati, ayo mengamati. Ya, pada pengamatan satu ini, kalian perhatikan ada urutan bilangan. Jadi ada kotak-kotak, ya, urutan bilangan, ada titik-titik, titik-titik, 503, titik-titik, 505, titik-titik, dan 507. Ya, itu adalah gambar urutan bilangan positif karena tidak ada yang berlambang negatif. Nah, setelah diperhatikan, nah, bisakah atau dapatkah kalian menentukan bilangan pada kotak yang belum terisi? Bisa, Bu. Bisa. Nah, dapatkah kalian menentukan bilangan yang berada di sebelah kanan 507? Nah, oke, di dalam hati saja dulu ya, nanti kita bahas bersama-sama. Oke, kalau sudah diamati, kita lanjut dulu. Nah, sekarang pengamatan yang kedua. Pengamatan yang kedua masih sama tentang urutan bilangan nih, tetapi ini urutan bilangan negatif. Karena ada tanda min atau tanda negatif pada bilangan tersebut. Dapatkah kalian menentukan bilangan pada kotak yang belum terisi? Dapatkah kalian menentukan bilangan di sebelah kiri kotak yang paling kiri? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut ya. Sekarang ayo menanya. Sebelum membahas yang tadi, kita ayo menanya dulu, sama seperti pertemuan hari Senin kemarin. Nah, ini Bu ada contoh nih. Berikut ini contoh pertanyaan mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Pertanyaan pertama, bagaimana cara mengurutkan bilangan bulat? Pertanyaan kedua, bagaimana mengurutkan bilangan bulat dengan garis bilangan? Nah, coba kalian buat pertanyaan lain, satu pertanyaan. Siapa yang berani mengutarakan atau menyebutkan pertanyaan yang sudah dibuat? Dibuat dulu pertanyaannya, dikasih waktu 1 menit. Kalau yang sudah bilang, saya Bu. Siapa yang sudah? Sudah?
bikin pertanyaan satu saja. Tidak usah dijawab, pertanyaannya saja. Ada? Ibu kasih musik nih. Ada yang mau coba? Jangan malu-malu. Siapa yang mau coba? Kanza, Bu. Kanza mau coba? Coba Kanza coba. Di mana bilangan bulat negatif ditempatkan pada garis bilangan? Wah, hebat banget nih Kanza nih. Hebat sekali ya. Kasih tepuk tangan buat Kanza. Boleh, itu sudah sesuai kok. Yang lain ada yang mau coba? Selain Kanza? Sudah bagus, Kanza? Sudah berani mencoba? Ibu buka masker saja karena ibu ada yang lain? Mudah ya. Kalian perhatikan deh tampilan ini. Kan yang ini yang pertama yang ditanya bagian siapa? Siapa yang mau coba? Ayo Alifa, coba Alifa. Ya silakan. Silakan Alifa. Bagaimana cara membuat garis bilangan bulat lebih dari 0? Bagaimana cara membuat garis bilangan bulat lebih dari 0? Seperti itu? Ya. Ya, boleh deh. Hebat. Tepuk tangan buat Alifa. Yang lain, ada lagi yang mau coba? Satu lagi. Satu lagi? Imar, Bu. Coba, Imar. Bagaimanakah mengumpulkan bilangan yang terkecil dengan garis bilangan? Iya, pintar. Tepuk tangan buat Aymar ya. Bagaimana cara mengurutkan bilangan terkecil dengan garis bilangan tadi ya? Seperti itu ya? Oke, ada banyak sekali ya contoh pertanyaan mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Nih Ibu beri contoh yang lain ya. Bagaimana cara membandingkan bilangan bulat? Nah, itu kan contoh yang sangat sesuai dengan pertanyaannya atau dengan perintahnya. Dan contoh lain, bagaimana membandingkan bilangan bulat dengan garis bilangan. Nah, itu saja. Simpel kan? Nah, tidak perlu semuanya ya membacakan karena nanti waktunya kita sangat lama kalau semua membacakan. Kita lanjut. Nah, kita akan membahas ya. Kita bahas bersama. Nah, itu Ibu salah ketik tuh. Kita bahasa pertama. Harusnya kita bahas bersama. Pengamatan 1. Ya, tadi kan pertama saat pertama kali pengamatannya diberikan, di buku kalian juga ada. Ini ada titik-titik, kotak titik-titik ada 2, lalu 503, ada bilangan 503, lalu titik-titik lagi, ada bilangan 505, lalu titik-titik lagi, lalu yang terakhir ada bilangan 507. Ibu yakin karena kalian sudah kelas 6, menghitung itu sudah bisa, sudah lancar. Jadi di samping kiri 503 ada 502. Nah, samping kiri 502 ada 501. Nah, samping kanan 503 ada 504. Lalu kan 505-nya sudah ada dari tadi, dari awal soal. Lalu di tengah-tengah antara 505 dan 507 ada 506. Nah, berdasarkan
petunjuk soal yang tadi ya di pengamatan 1, bilangan di sebelah kanan tuh bilangan berapa? Bilangan sebelah kanan 507 berarti 500? 6. Enggak, di sebelah kanan 507. 508. Iya, walaupun tidak ada kotak, kalian sudah tahu ya. 507 berarti 508. Coba Ibu tanya sekarang, di sebelah kiri 501 adalah 500. pinter, 500. Bagus sekali ya. Oke, lanjut. Sekarang kita bahas bersama pengamatan 2. Nah, ini bilangan negatif. Ya, bilangan strip gitu ya, ada min atau minus atau minus. Nah, di samping kiri negatif 116, justru kebalikannya, dia semakin besar. Ingat ya, semakin ke kiri bilangan negatif itu angkanya semakin besar. Angka betulnya semakin kecil. Ulangi ya. Semakin ke kiri bilangan bulat negatif itu angkanya semakin besar. Tetapi sebetulnya bilangan tersebut semakin kecil nilainya. Ya. Nih, Ibu tanya nih, negatif 10.000 sama negatif 1 lebih kecil yang mana? Nilainya. Nilainya 10.000. ya, nilainya lebih kecil negatif 10.000 nilainya, ya. Walaupun angkanya terlihat lebih besar 10.000 tetapi kan negatif, ya. Maka lebih besar negatif 1 daripada negatif 10.000. Seperti itu. Nah, di sini sudah ada garis bilangan yang sudah terisi. Di samping kiri negatif 116 berarti angka bilangannya adalah negatif 117. Nah, lalu setelah negatif 116 ke kanannya adalah negatif 115, lalu ada negatif 114, lalu ada negatif 113, lalu ada negatif 112, dan ada negatif 111. Nah, berdasarkan di atas, bilangan sebelah kiri dari negatif 117, sebelah kirinya adalah negatif 118. Sekarang Ibu tanya nih, bilangan sebelah kanan negatif 111 adalah 110. Pinter. Negatif 110 itu baru anak kelas 6, sudah paham ya? Semakin ke kiri dia semakin bilangannya semakin besar tetapi nilainya semakin kecil. Nah, lanjut. Nah, kita sekarang pelajari juga yang ini, bandingkan bilangan dengan negatif 6, gunakan tanda lebih dari atau kurang dari, ya. Penyelesaiannya, langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah 1, kalau kita membandingkannya pada garis bilangan, berarti digambar dulu garisnya, pakai penggaris biar lurus. Lalu di penggaris itu kan ada garis-garisnya, ya. Ada garis kecil-kecil, ada 5, lalu nanti ada garis yang agak besar, ya rata semuanya garisnya, ya, dari 0 ke 1, ke 2, ke 3, sampai ke 10 itu rata, jangan ada yang lebih pendek atau yang lebih panjang. Jangan seperti itu. Setelah digambar garis bilangannya, baru kita kasih tanda nih, dibulatkan nih, mana negatif 10, mana negatif 6. Setelah itu baru kita bandingkan, berarti yang paling negatif 10 sama negatif 6 itu lebih apa nih? Negatif 10 lebih kecil daripada negatif 10 lebih kecil daripada negatif 6. 6. Ya, betul.
Kita lanjut ya. Nah, langkah kedua, tentukan letak bilangan bulat di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Tadi sudah ya. Langkah ketiga jadi negatif 10 kurang dari negatif 6. Dapat ditulis negatif 10. Tanda kurang dari kan seperti ini ya. Sudah bisa ya dari kelas 4, kelas 5. Atau negatif 6 lebih dari negatif 10 dapat ditulis negatif 6 lebih dari negatif 10. Jadi kebalikannya, kalau negatif 10 dulu yang ditulis duluan, maka lebih kecil daripada negatif 6. Tetapi kalau negatif 6 dulu yang ditulis di awal, maka negatif 6 itu lebih besar dari negatif 10. Nah, di buku matematika kalian itu selalu ada kotak warna biru, itu harus dibaca. Tahukah kalian, urutan naik berarti urutan dari kecil ke besar. Sedangkan urutan turun berarti urutan dari besar ke kecil. Nilainya maksudnya. Ada garis bilangan, nilai bilangan bulat semakin ke kanan semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri bilangan bulat semakin kecil. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Ada yang ditanyakan sampai di sini, ada yang ditanyakan Paham, tidak? Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, lanjut. Tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut. Nah, contoh mengurutkan bilangan bulat nih, contohnya nih. Coba urutan turun. Kalau urutan turun berarti artinya dari yang Terkecil. balik lagi nih. Urutan turun artinya dari besar ke kecil. Urutan turun berarti dari besar ke kecil. Urutan turun ya. Urutan turun dari bilangan negatif 10, negatif 2, 0, negatif 12, 3, 2, negatif 1. Penyelesaiannya letakkan tersebut pada garis bilangan. Kita gambar dulu tuh garis bilangannya. Lalu kita tandai di bulat belin ya di bagian bilangan yang dimaksud. Negatif 12, negatif 10, negatif 2, negatif 1, 0, 2, 3, 5. Nah, baru jadi bilangan bulat berdasarkan arah urutan turun adalah, berarti dari arah urutan turun yang mana? Dari besar ke kecil arah turun itu. Jadi 5,3 0, negatif 1, negatif 2, negatif 10, negatif 12. Ini kalau arah urutan turun, maksudnya dari besar ke kecil. Turun itu kan ke bawah, berarti dari atas ke bawah. Dari besar ke kecil. Sedangkan ibu balikin nih, ibu balikan nih pertanyaannya. Kalau urutan naik, berarti dari mana menulisnya? Kecil ke besar. Ya, negatif 12. Lalu negatif 12, Ke sebelah. negatif 10, negatif 2, negatif 10, 5. Oke, pintar anak. Itu namanya urutan naik. Berarti dari kecil ke besar kalau urutan naik. Tapi kalau urutan turun berarti dari besar ke kecil. Kan turun itu dari atas ke bawah. Berarti dari besar ke kecil. Ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, sekarang untuk contoh membandingkan bilangan bulat. Kita membandingkan nih. Namanya membandingkan berarti ada tanda-tanda tertentu, yaitu tanda lebih dari, kurang dari, atau sama
Ingat, kalau sama dengan ya berarti sama ya. Antara kiri dan kanan sama. Kita contoh yang A. Negatif 12 titik-titik 0. Nah, berarti negatif 12 ini apa? Lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan 0? Lebih besar. Negatif 12 sayang. Negatif 12. Iya. Iya, kecil atau kurang dari. Negatif 12 lebih kecil atau negatif 12 kurang dari 0. Ya, seperti itu cara bacanya. Boleh kurang dari, boleh lebih dari, atau lebih besar atau lebih kecil. Ingat, kalau negatif itu walaupun angkanya besar, bilangannya besar, tetapi nilainya lebih kecil. Sekarang yang B, negatif 5 lebih apa dari negatif 11? Lebih dari negatif 11. besar atau lebih dari negatif 11 ya. Walaupun bilangannya kecil tetapi nilainya itu lebih besar. Negatif 5 dibandingkan negatif 11. Sekarang 34 titik-titik Sama dengan. sama dengan. 34. Iya, pintar. Yang terakhir negatif 7 titik-titik 7. Dibacanya apa? Kira-kira apa tuh? Negatif 7 kurang dari 7. Kurang dari 7. Iya, betul. Karena yang satu bertanda negatif, yang satu bertanda positif. Jelas lebih kecil negatif 7, ya. Atau negatif 7 kurang dari 7. Seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Alhamdulillah kalau tidak ada pertanyaan. Ini contoh mengurutkan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari ya. Contoh, Ibu Udin membagikan uang jajan untuk anak-anaknya. Udin mendapatkan 5.000. Adik Udin mendapatkan 2.000. Kakak pertama Udin mendapatkan 12.000. Kakak kedua. Suaranya putus-putus. Oh iya. Sekarang masih putus-putus tidak? Tidak. Enggak, Bu. Oke, ulangi. Ulangi. Ini adalah mengurutkan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Udin membagikan uang jajan. Bu, suaranya putus-putus. Enggak, Bu. Tidak. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Yo, Ibu Udin membagikan uang jajan untuk anak-anaknya. Udin mendapatkan 5.000, adik Udin mendapatkan 2.000, kakak pertama Udin mendapatkan 12.000, kakak kedua diberi 10.000. Coba urutkan uang jajan dari yang terbesar. Ayo, siapa yang bisa? Uang jajan kakak 12.000. Ayo sebutin nama, sebutin nama. Sebutin nama, saya Bu. Siapa? 29. Sebutin nama. Aimar. Siapa yang mau jawab? Iya, Aimar coba. 12.000, 10.000, 5.000, dan 2.000. Oke, hebat ya Aimar. Tapi bukan ribu. Kalau uang cepat. Nah, ya, oke, betul sekali Aimar ya. Jadi urutan uang jajan terbesar itu berarti kakak pertama Udin yaitu Rp12.000. Nah, lalu setelah itu kakak kedua Udin jajannya itu Rp10.000. Lalu Udin ya Rp5.000 dan adiknya terakhir Rp2.000. Mungkin ini berdasarkan usia ya, usianya lebih besar berarti uang jajannya lebih banyak. Lanjut. Nah, ini ya gambar yang tadi. Perhatikan gambar, Ibu typo lagi, salah ketik itu. Nah, itu uang jajan Udin, uangnya seperti itu. Adik Udin, kakak pertama Udin, kakak kedua Udin. Kalau kalian berapa uang jajannya? Kalau ke sekolah? 5.000. 5.000. 5.000.
5.000, bukan 5.000, 5.000. Ya, 5.000 rupiah. Oke. Nih kita lihat lagi. Nah, ini tahukah kalian nomor 1 ya? Jika yang dibandingkan sama-sama positif, maka langsung dapat dibandingkan mana yang lebih besar dan yang lebih kecil. Kayak tadi tuh, yang uang Udin dan kakak adiknya kita bisa langsung bandingkan karena itu semua bilangan positif. Mudah dibandingkannya. Yang kedua, jika yang dibandingkan berlawanan tanda, maka bilangan pertanda positif lebih besar daripada bilangan yang bertanda negatif tanpa menghiraukan nilai bilangannya. Ya. Yang ketiga, jika yang dibandingkan sama-sama negatif, maka semakin besar bilangannya, nilainya semakin kecil. Nah, itu tadi ya. Ini yang harus kalian ingat-ingat supaya ketika membandingkan bilangan bulat itu tidak keliru. Ada pertanyaan anak-anak? Nggak ada, Bu. Oke, lanjut kalau tidak ada. Sekarang kita ice breaking. Ibu mau mengingatkan kalian nih, mau tahu nih, masih ingat tidak dengan YLSDN Bujanggadung? Lupa, Bu, sih kayaknya. Lupa, Bu Guru. Kita bareng-bareng ya. Nih, yang seperti Ibu contohin dulu ya. Ya. Mana di mana sekolah kami SDN Bujanggadung. Jujur, disiplin, mantap, serta bertanggung jawab, menjaga akhlak, itulah moto kami. Hormat kepada guru, sayang kepada teman, jaga kebersihan dimanapun berada. Happy yeah. Aku pilih Bujanggadung wae. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. SDN Bujanggadung memang mantap. SDN Bujanggadung jujur, disiplin, tanggung jawab, mantap. Seperti itu ya. Bareng-bareng ya. Yuk. 1, 2, 3. Mana di mana SDN Bujanggadung mantap. Oke, alhamdulillah ya masih ingat walaupun sedikit-sedikit harus bekerja keras untuk mengingatnya karena kita sudah lama sekali belajar dari rumah. Sudah 2 tahun ya kita belajar dari rumah. Bosan, berdoa terus, minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan segeralah hilangkan, ya Allah hilangkan virus ini dari muka bumi ini, ya Allah hilangkanlah, kembalikanlah bumi ini seperti dahulu sehingga kita tidak ada. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Oke, sekarang Ibu akan menunjukkan tugas hari ini ada di 17. Kalau halaman 17 di buku paket kalian, nomor 1-nya itu ada sampai E atau sampai F ya. Tapi Ibu tidak minta semua dikerjakan, hanya A, B, C nomor 1. Pertanyaan nomor 1, urutkan bilangan bulat berikut dari yang terkecil hingga terbesar. Ibu mintanya A, B, C saja. Kalau di buku matematika kalian kan di Mau nanya. Ya, ayo tanya apa?
Tanya apa, Imar? Bu, nulisnya Ya. enggak? Kenapa? Nulisnya pakai caranya enggak? Oke, untuk materi ini tidak perlu pakai caranya, jadi langsung. Kalau kalian ada yang bertanya, Bu, ditulis soalnya enggak? Boleh ditulis, boleh langsung jawaban, silahkan. Boleh langsung jawabannya, boleh ditulis soalnya. Kalau caranya, menurut Ibu, untuk materi ini tidak perlu pakai caranya dulu saja, tidak apa-apa. Kecuali nanti untuk materi-materi yang lain yang menggunakan rumus, itu wajib pakai cara. Kalau ini tidak perlu pakai cara juga tidak apa-apa, ya. Jadi satu itu A, B, C, ya. Nomor 2, ya, A, B, C juga. Pertanyaannya, urutkan bilangan berikut dari terbesar hingga terkecil. Ya, kebalikannya nomor 1. Ya, kalau di buku kalian kan di buku pakai sampai E atau sampai F, Ibu Pak. Tetapi Ibu tidak meminta untuk semuanya, jadi cukup A, B, C saja. Nomor 3, pertanyaannya, urutkan bilangan berikut dari yang terbesar hingga terkecil menggunakan garis bilangannya. Jadi kalau nomor 3 ini harus pakai garis bilangan. Ya, kalau tidak menggunakan garis bilangan, nanti pasti nilainya berbeda. Ya, kalian bisa ngecek di GCR kalian, Bu Mela udah menilai belum ya? Terus lagi biasanya kalau sudah dinilai di GCR juga muncul notifikasi di email bahwa sudah dinilai, ya kan? Betul tidak? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, nanti kalian lihat tuh dikasih nilai berapa sama Bu Mela, dikasih nilai 75 kah, 80 kah, 90 kah, atau 95 atau 100. Seperti itu. Tapi kalau misalnya Bu Mela kok belum kasih nilai ya berarti sabar saja. Berarti Bu Mela belum sempat dalam menilai. Tapi Bu Guru usahakan untuk hari ini atau nanti malam Ibu usahakan semua yang ada di GCR yang sudah mengirim Ibu akan beri nilai atau lakukan penilaian. Nah, sekarang nomor selanjutnya, nomor 4, bandingkan bilangan bulat berikut, beri tanda kurang atau lebih, ya. Jadi A, B, C saja yang Ibu minta, nomor 4. Dan nomor 5-nya yang ini, yang ada gambar Dieng, kawasan Dieng. Jadi kalau di buku paket itu tulisannya nomor 6. Bukan nomor 6 ya, tapi nomor 5. Ya, pertanyaannya ini soal cerita, suhu udara di kawasan wisata dataran tinggi, KWDT Dieng 5 derajat Celcius. Hal ini berdasarkan catatan BMKG. BMKG adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sementara itu, suhu di Provinsi Riau mengalami kenaikan hingga 37 derajat Celcius. Coba bandingkan kedua suhu tersebut. Jadi yang diminta adalah perbandingannya. Kalau nomor 5 ini kalian mau langsung bandingkan, boleh. Boleh juga menggunakan garis bilangan, silakan, bebas. Paham? Paham. Soal yang ada soal yang ada di sini bisa kalian screenshot, tidak perlu di screenshot juga tidak apa-apa karena di mengupload tugas itu sudah ada gambar. Mengupload tugas itu sudah ada gambar ini. Di buku paket pun ada, tetapi kalau di buku paket kan masih versi lengkapnya, tapi yang Ibu minta yang ini. Tidak semua dikerjakan. Oke, anak-anak, ada pertanyaan lagi tentang pembelajaran kita hari ini? Enggak ada, Bu. Oke, Ibu akan ulangi lagi. Yang hadir hari ini Vikonnya adalah Alifa, Anissa, Asri, Cika, Dinda, Dwi, Arlan, Fauzi, Haris, Kansa, Muhammad Adli, Aiman, Muhammad Zikra, Amal, Tuba, Nabila, Naufa, Nadia, Nesta, Novita, Sofa, Silvi, Yasmin, Zaki Akrom, sama Adli Gifari Laksono. Ada lagi yang belum disebut? Bu Najwa. Siapa? Saya Nesta belum disebut. Nesta, terus? Bu Najwa, Bu. Najwa, terus? Egi, Bu. Egi sudah disebut, sayang. Oh. Ada lagi yang belum disebut?
Oke, alhamdulillah. Jadi berapa orang yang masuk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 anak yang hadir, alhamdulillah. 28 orang yang hadir, alhamdulillah ya. Bisa full semua. Nah, kita sekarang refleksi apa yang sudah kita pelajari hari ini anak-anak? Bilangan bulat. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat, ya. Bisa kita dalam mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat bisa kita gunakan garis bilangan untuk bantuannya. Bagian apa yang paling kalian sukai anak-anak dari pembelajaran kita ini? Semuanya. Semuanya. Iya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Jadi kita simpulkan bahwa kita sudah belajar mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Ibu harap kalian tetap selalu semangat ya dalam pembelajaran walaupun daring. Harus tetap semangat, doakan terus orang tua kalian supaya sehat selalu, supaya punya rezeki yang banyak, yang cukup, supaya kalian tetap memiliki kuota setiap hari, bisa terus bayar wifi-nya, supaya kalian lancar belajarnya. Doain orang tuanya biar usahanya lancar, ya. Ya, sudah. Bu. Kalau belajar daring ini memang banyak makan kuota ya, memang ya. Nah, Ibu mau menginformasikan pertemuan selanjutnya Senin depan matematikanya itu ada di halaman 18 sampai 36, agak banyak nih. Materinya adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Ibu harap kalian itu sebelum belajar hari Senin dibaca-baca dulu materi halaman 18 sampai 36 supaya ketika Vikon itu tidak berat membahasnya. Jadi udah belajar di rumah, jangan hanya menerima dari Bu Mela, jangan. Tapi kalian harus punya inisiatif untuk belajar dari rumah. Apalagi matematikanya belajarnya hanya sekali. Kalau hanya bertumpu atau mengandalkan pembelajaran dari Bu Mela, nanti kalian tidak akan bisa maju, tidak akan bisa memahami materi dengan baik. Tetapi kalian sudah dipinjamkan buku dari sekolah, pelajari dulu. Oh, kata Bu Mela nanti belajarnya ini hari Senin. Berarti kalian di rumah tuh pelajari dulu. Syukur-syukur orang tuanya bisa ngajarin dulu di rumah. Atau syukur-syukur punya guru les. Jadi kalau ke guru les bilang, minggu depan belajar ini Bu atau Pak, mohon dibimbing untuk belajar itu. Sehingga nanti hari Senin sudah paham, langsung bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Seperti itu anak-anak ya. Nah, sekarang Ibu mau hentikan presentasi, Ibu mau kembali lagi, Ibu mau melihat muka-muka murid Bu Guru. Ya, baiknya kalau belajar itu tidak boleh tiduran. Nah, Ibu lihat ada yang lagi tiduran, tidak boleh ya. Belajar itu harus sikap sempurna, duduk manis, rapih. Jadi hindari belajar di kamar, hindari belajar di kasur. Itu namanya bukan belajar, tapi tiduran. Nah, kurang baik ya. Oke, Ibu harap kalian mengirimkan pembiasaan tadarus, terus juga pembiasaan sholat duha dan membantu orang tua. Membantu orang tua. Nah, mudah-mudahan kalian itu jujur semua ya anak-anak. Maksudnya adalah mengirimkan fotonya itu baru. Jangan foto yang kemarin, bekas kemarin-kemarin dikirim lagi, tidak boleh. Tetapi betul-betul yang baru hari ini. Jadi kalau udah dikirim di GCR nih, buka galerinya HP-nya, dihapus supaya tidak berat. Ya. Jadi kita yang berat apa drive-nya? Google Drive kalian itu sudah dari pemerintah, yaitu belajar.id, tidak akan penuh penyimpanannya.
Oke, sekarang kita baca doa, pimpin doa selain Aymar. Siapa yang lain? Perempuan deh kali ini pimpin doa. Oke, ada yang mau acung tangan? Egi, silakan deh. Kalau gitu tadi Ibu minta perempuan, nggak apa-apa Egi. Egi mau? Mau, Bu. Ayo pimpin doa Egi. Istiadan. Siap. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ini ada yang baru masuk kayaknya ya. Reski baru masuk, Reski. Ya, habis, Bu. Reski baru masuk. Enggak, Bu, pas Ini tugas itu kuotanya habis. apa? Kenapa Reski masuk? Ibu baru lihat nih. Tadi tidak ada Reski. Pas Ya, dari masuk, tapi pas di pertengahan kuotanya habis, Bu. oke. Anak-anak, iya sayang Reski. Kalau misalnya tidak bisa mengikuti pembelajaran, itu bilang sama Bu Guru Japri ya, jangan sampai kalian itu nggak ada kabarnya berhari-hari. Nanti itu bisa dipanggil oleh kepala sekolah. Jadi atau enggak Bu Guru sama kepala sekolah nanti bisa datang ke sekolah kalian, ke sekolah, ke rumah kalian. Oke lah, anak sudah selesai materi hari ini, pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan semangat selalu belajarnya ya. Terima kasih untuk semangat yang biasa setiap harinya. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan paling lambat besok jam 5. Sedangkan untuk pembiasaan dan juga untuk dasar hadir paling lambat hari ini jam 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan keluar dari Google Meet ini.